Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Dan kalian sudah mendapatkan materi turunan di kelas 11 dulu, tetapi bukan turunan fungsi trigonometri, melainkan turunan fungsi aljabar. Dan harus kalian ketahui bahwa untuk memahami turunan fungsi trigonometri, maka syaratnya kalian harus memahami terlebih dahulu turunan fungsi aljabar. Oleh sebab itu, karena saya yakin di antara kalian ada sebagian yang sudah lupa apa itu turunan fungsi aljabar, sehingga pada kesempatan ini, sebelum saya membahas tentang turunan fungsi trigonometri, akan saya ulang sedikit tentang turunan fungsi aljabar. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah turunan fungsi aljabar. Nah, di turunan fungsi aljabar. Jadi saya katakan bahwa untuk memahami materi tentang turunan fungsi trigonometri, kalian harus memahami terlebih dahulu turunan fungsi aljabar. Di kelas 11 kalian diajari guru kalian. Yang pertama kalian dulu diajari adalah kalau ada fx sama dengan ax pangkat n, begitu. Kalau ada fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen, ini bacanya f aksen, turunan pertama fx, turunan pertama dari fx itu adalah a dikalikan n dikalikan x n-1. Ini tidak saya buktikan karena dulu di kelas 11 sudah dibuktikan. Jadi kalau ada fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x turunan pertama dari fx adalah a dikalikan n dikalikan x pangkat n-1. Contoh, saya contohkan. Contoh yang pertama, misalkan saya punya fx sama dengan katakanlah 2x pangkat 6. Jadi kalau ada fx sama dengan 2x pangkat 6, siapakah f aksen x-nya misalnya? Maka ini menggunakan aturan ini, menggunakan aturan seperti ini. Aturan yang sudah kalian peroleh di kelas 11. Maka kalau ada fx sama dengan 2x pangkat 6, a-nya itu 2, n-nya itu 6. Maka ini nanti f aksen x-nya nanti sama dengan 2, a-nya, n-nya 6 dikalikan 6 dikalikan x 6 pangkat min 1, sehingga 12x pangkat 5. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan saya punya fx sama dengan katakanlah ini adalah 5 per x misalkan. Yang ditanyakan adalah f aksen x sama dengan siapa misalnya. Bisa begitu. Ini nanti dibagusin dulu. fx-nya nanti pasti sama dengan 5 dikali x pangkat min 1. X pangkat min 1 berarti sama dengan f aksen x-nya nanti, begitu, sama dengan 5 dikalikan min 1 dikalikan x min 1 min 1. Karena apa? N-nya itu sama dengan 1 min 1. Berarti kalau n min 1 ya min 1 min 1, berarti sama dengan min 5, begitu, x pangkat min 2. Berarti ini min, berarti nanti sama dengan
min 5 per X kuadrat. Min 5 per X kuadrat. Itu contoh kedua. Contoh kedua. Misalkan lagi. Nah, contoh berikutnya, kalau ada fx gitu ya, sama dengan misalkan saya punya akar pangkat 3 dari x. Siapakah f aksen x-nya? Nah, berarti ini fx-nya sama dengan x pangkat 1/3 karena akar pangkat 3. Berarti nanti f aksen x-nya sama dengan hanya 1, hanya itu 1, berarti ini 1/3 x pangkat 1/3 min 1. Berarti nanti sama dengan 1/3 x pangkat min 2/3. Kenapa? Karena 1/3 dikurangi 1 itu sama dengan 1/3 dikurangi 3/3. Berarti sama dengan min 2/3. Jadi kenapa 1/3 dikurangi 1 itu sama dengan min 2/3? Karena 1/3 dikurangi 1 itu 1/3 dikurangi 3/3. Karena 1 itu 3/3. 1/3 dikurangi 3/3 sama dengan min 2/3. Nah, ini sama dengan, ini sama dengan 1/3 dikalikan x pangkat 4. Ini nanti akan sama dengan 1/3 begitu. Jadi ini nanti akan sama dengan 1/3 x pangkat 2/3 x pangkat 2/3. Nah, ini nanti akan sama dengan 1/3 akar 3 dari x kuadrat. Nah, gitu. Ini yang terakhir saya jelaskan. Yang terakhir ini saya jelaskan. Kenapa ini 3 kali akar pangkat 3 dari kuadrat. Awalnya kan x pangkat 23. Kalau ada di sini nanti, kalau ada a pangkat m per n itu sama dengan akar n, kali ini n, ini a pangkat m. Itu materi tentang hubungan antara eksponen dan bentuk pangkat. Berarti kalau ada x pangkat 2/3 gitu, berarti ini tuh 3. Nah, ini 3. Kalau n ini n, kalau 3 ini 3. Ini x kuadrat. Itu asalnya. Jadi itu kenapa jadi proses ini menjadi ini. Nah, itu 4 contoh, ini saya hapus 4 contoh tentang aturan fx sama dengan a kalikan x pangkat n. Kalau ada a x pangkat n, maka f aksen x-nya itu sama dengan a dikalikan n dikalikan x pangkat n min 1. Kalau ini n min 1. Itu 3 contoh pertama. Ya, contoh berikutnya. Jadi nanti begini contoh berikutnya. Kalau ada katakanlah fx itu sama dengan 5, yang ditanyakan f aksen x sama dengan berapa? Jadi contoh ketiga, kalau ada fx sama dengan 5, siapa f aksen x-nya? Nah, nanti berarti ini fx ini sama dengan begitu 5 dikalikan x pangkat 0, karena x pangkat 0 itu 1. X pangkat 0 itu 1
dikalikan 5, 5. Jadi bentuk 5 dikalikan X pangkat 0 itu sebetulnya ya sama dengan 5 itu. Berarti dengan menggunakan aturan ini, nanti Fx-nya nanti adalah 5 begitu. N, jadi N ini, N-nya 0, berarti dikalikan 0 dikali X 0 min 1. Sehingga nanti ini nggak bisa diproses ya, 0 dikalikan siapapun hasilnya 0. Jadi ini F aksen X-nya. Jadi kalau ada Fx sama dengan 5 begitu, maka F aksen X-nya siapa? Fx itu sama dengan 5 dikalikan X pangkat 0. Nah, baru kita cari turunannya. Berarti F aksen nanti menggunakan aturan ini, ya, berarti 5 dikali 0 dikalikan X 0 min 1. 0 dikalikan siapapun hasilnya 0. Tuh, kalau F-nya sama dengan 5. Berarti nanti begitu, kalau saya tetap cobakan Fx sama dengan 100 misalnya. Siapakah F aksen X-nya? Misalkan gitu. Jadi kalau ada Fx 100, nanti siapa F aksen X-nya? Nah, ini nanti juga sama, dicari Fx itu kan sama dengan 100 dikalikan X pangkat 0. Berarti nanti F aksen X-nya berarti sama dengan 100 gitu dikali 0 dikali X 0 min 1. 0 dikalikan siapapun hasilnya 0. Berarti nanti F aksen X-nya sama dengan 0. Nanti diambil kesimpulan. Jadi nanti kalau kalian menemukan sembarang, jadi misalkan saya punya Fx sama dengan katakanlah 15 begitu, maka nanti F aksen X-nya pasti sama dengan 0. Caranya bagaimana ya? Analog jalan ini. Nanti katakanlah kalian menemukan kalau Fx-nya sama dengan katakanlah 1 juta begitu, 1 juta, maka F aksen X-nya juga sama dengan 0. Dengan kata lain, dari ini nanti prosesnya sama seperti ini. Fx itu sama dengan K, dimana itu kata konstanta, maka F aksen X-nya sama dengan 0. Ya, ini adalah contoh-contoh dari turunan yang menggunakan aturan bahwa kalau ada Fx sama dengan Ax pangkat N, maka F aksen X sama dengan A dikalikan N dikalikan X pangkat N 1. Beberapa contoh. Jadi ini saya ulangi lagi, ini bukan materi turunan fungsi trigonometri, tetapi untuk belajar fungsi trigonometri agar tidak terjadi hambatan, maka kalian harus menguasai terlebih dahulu turunan fungsi aljabar. Salah satunya adalah harus menguasai variasi untuk menyelesaikan persoalan-soal yang menggunakan aturan bahwa Fx sama dengan Ax pangkat N itu F aksen X sama dengan An X pangkat N 1. Jadi itu beberapa variasi persoalan yang diselesaikan dengan menggunakan aturan Fx sama dengan Ax pangkat N, maka F aksen X sama dengan A kalikan N kalikan X pangkat N min 1. Lagi ini bukan turunan trigonometri, tapi ini dibutuhkan nanti sebagai prasyarat agar kalian nanti mudah memahami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan turunan fungsi trigonometri. Ya, yang kedua yang harus kalian pahami sebelum belajar turunan fungsi trigonometri, jadi ini wajib kalian pahami ya, agar kalian nanti bisa memahami
menyelesaikan persoalan turunan fungsi trigonometri, ya yang kedua ini. Kalau ada nanti fx itu sama dengan gx misalnya plus minus f ghx plus minus jx misalnya. Jadi kalau ada fx sama dengan gx plus minus hx plus minus jx, maka f aksen x-nya nanti sama dengan g aksen x plus minus h aksen x plus minus j aksen x. Jadi hal kedua yang harus kalian pahami untuk turunan fungsi aljabar ini adalah kalau ada fx sama dengan gx plus minus hx plus minus jx, maka nanti f aksen x-nya sama dengan g aksen x plus minus h aksen x plus minus j aksen x. Ini sudah diperoleh kalian di kelas 11. Sekarang saya hanya mengulang agar yang terlupa teringat kembali. Saya contohkan begini. Yang pertama, kalau saya punya fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 6 misalkan. Yang kemudian ditanyakan adalah f aksen x-nya itu berapa. Jadi ini nanti bisa misalkan ini itu adalah gx-nya begitu. Ini adalah hx begitu, dan ini adalah jx begitu. Jadi bisa diasumsikan seperti itu. Jadi gx-nya itu sama dengan 3x kuadrat, hx-nya itu min 5x, jx-nya itu adalah 6 gitu ya. Katanya kalau ada fx sama dengan gx plus minus hx plus minus jx, maka f aksen x-nya itu sama dengan g aksen x plus minus h aksen x plus minus h aksen x plus minus j aksen x. Nah ini kita cari gx-nya. Gx-nya kan 3x kuadrat. Jadi nanti ini g aksen x-nya seperti tadi. Nah, di poin pertama tadi pasti ini adalah 3 dikali 2 dikalikan x 2 pangkat min 1 berarti sama dengan 6x. Kemudian dicari lagi, nah, hx-nya itu kan sama dengan hx-nya, h aksen x maksud saya, h aksen x kalau hx-nya 5x, berarti kalau h aksen x-nya nanti adalah sama dengan 5 dikali 1 dikalikan x 1 min 1, berarti sama dengan 5 dikalikan x pangkat 0 berarti sama dengan 5. Kemudian jx-nya, j aksen x-nya nanti, ingat jx-nya kali 6 berarti j aksennya itu sama dengan 0. Dari sini maka nanti f aksen x-nya sama dengan, katanya kalau ada fx sama dengan gx plus minus hx plus minus jx, maka f aksennya turunan dari gx plus minus turunan dari hx plus minus turunan jx. Nah turunan gx-nya berapa? 6, berarti 6x. Kemudian turunan hx-nya berapa? 5, berarti ini karena ini min, maka ini min 5. Kemudian ditambah j aksen x, jx-nya kan sama dengan 6, berarti j aksen x-nya sama dengan 0, berarti ini plus 0, berarti sama dengan 6x min 5. Ya, berikutnya contoh kedua. Misalkan ada fx-nya sama dengan 3 akar x min 6 per
X kuadrat misalkan. Kemudian yang ditanya kan F aksen X-nya sama dengan berapa misalnya. F aksen X-nya berapa? Fx sama dengan 3 akar X min 6 per X kuadrat. Yang ditanyakan adalah F aksen X-nya nanti berapa ya. Nah, dari sini nah, ini kan jelas bahwa nanti diketahui ini Gx-nya itu sama dengan 3 akar X. Gx-nya itu adalah 3 akar X. Nih. Berarti nanti 3 akar X itu kan sama dengan 3 dikalikan X pangkat setengah. Sehingga nanti G aksen X nanti sama dengan 3 dikalikan setengah dikalikan X pangkat setengah min 1. Itu namanya. Berarti sama dengan 3 per 2 dikalikan X pangkat min setengah. Kenapa? Karena setengah min 1 itu sama dengan min setengah. Berarti sama dengan 3 per 2 X pangkat setengah. Berarti sama dengan bentar, ini saya hapus, sama dengan 3 per 2 akar X gitu. Kemudian ini jadi sekarang Hx-nya itu ini kan Gx, ini Hx sama dengan 6 per X kuadrat sama dengan 6 kalikan X pangkat min 2. Berarti nanti sama dengan 6 dikalikan min 2 begitu dikalikan X pangkat min 2 min 1. Berarti sama dengan min 12 X pangkat min 3. Berarti sama dengan min 12 per X pangkat 3. Tuh. Kemudian nah ini saya gabung di sini aja. Ini nanti sama dengan satu sampingnya ini sama dengan 3 per 2 X pangkat setengah. Nih, sekarangnya. Ini nanti sama dengan 3 per 2 akar X. Dihapus. Tadi ini Gx-nya ketemu G aksen X-nya seperti ini. Ini adalah Hx-nya ketemu H aksennya. Sorry, ini nanti bukan begini. Nah, ini nanti adalah ada kesalahan. Ini adalah 6 per X kuadrat gitu. Ini nanti berarti H aksen X ini ya. Kamu ikutan? Saya ulang lagi. Kamu ikutan ini. Ikutan. Inilah Hx-nya. Hx-nya itu sama dengan H aksen X-nya itu. Hx-nya itu sama dengan 6 per X kuadrat. Itu kan sama dengan 6X pangkat min 2. Berarti nanti H aksen X-nya nanti sama dengan ini 6 dikalikan min 2 gitu. Dikalikan X pangkat min 2 min 1. Berarti sama dengan min 12 X pangkat min 3. Berarti sama dengan min 12 per X pangkat 3. Seperti itu. Sehingga ini kan Fx-nya sama dengan Gx ditambah Hx. Berarti nanti F aksen X-nya nanti berarti G aksen X gitu ini 3 per 2 akar X
Jadi ini kan min, ini yang min. Nah, ini kan ada minnya, ini jadi plus. Nah, 12 per X pangkat 3. Jadi inilah F aksen X-nya yang ditanyakan. Ya, berikutnya yang harus kalian ketahui sebelum belajar turunan fungsi trigonometri adalah formula dari turunan fungsi aljabar yang ketiga. Yang ketiga ini, kalau kalian punya fx sama dengan gx begitu, dikalikan hx. Maka nanti f aksen x-nya nanti adalah gx dikalikan h aksen x gitu, ditambah g aksen x dikalikan hx. Jadi kalau ada fx sama dengan gx dikalikan hx, maka f aksen itu gx dikalikan h aksen x, gx dikalikan h aksen x, ditambah g aksen x dikalikan hx. Ini sudah kami peroleh di kelas 11. Saya hanya sekedar mengingatkan agar yang lupa menjadi ingat. Saya contohkan, misalkan saya punya fx itu sama dengan ini adalah 3x plus 1 begitu dikali 6x kuadrat plus 5 misalkan. Maka ini bentuknya adalah fx sama dengan gx dikalikan hx. Ini itu adalah gx-nya, ini itu adalah hx-nya. Maka yang dibutuhkan adalah h aksen x sama g aksen x, karena gx-nya sama hx-nya ada. Sekarang sama itu gx-nya itu kan sama dengan gx-nya itu sama dengan 3x plus 1. Maka nanti g aksen x nanti sama dengan 3. Turunan 3 itu 3, turunan 1 itu 0. Nah, gitu. Kemudian berikutnya itu hx-nya itu kan sama dengan 6x kuadrat plus 5. Langsung berarti h aksen x nanti sama dengan 2 kali 6, 12 dikali x pangkat 1 plus 0. Kan turunan 5 itu sama dengan 0. Tadi saya jelaskan. Berarti ini nanti sama dengan 12x. Dari sini nanti akan diperoleh f aksen x itu, nah, kalau ada gx dikalikan hx, maka g-nya siapa? 3x plus 1 sama dengan 3x plus 1 begitu. Dikalikan h aksen x-nya 12x, berarti 12x. Ditambah g aksen x-nya adalah 3 begitu. Dikali hx-nya adalah 6x kuadrat plus 5. 6x kuadrat plus 5. Sehingga nanti ini sama dengan ini kali ini adalah 36x kuadrat gitu. Ini kali ini adalah plus 12x begitu. Ini kali ini adalah plus 18x kuadrat. Ini kali ini adalah plus 15 ya. Jadinya nanti sama dengan ini sama ini, berarti sama dengan 54x kuadrat.
36 ditambah 18 berarti 54 plus 12x gitu plus 15. Jadi kalau fx nya sama dengan 3x plus 1 dikali 6x kuadrat plus 5, maka f aksen x nya sama dengan 54x kuadrat plus 12x plus 15. Berikutnya adalah yang keempat yang harus kalian ketahui pada turunan fungsi aljabar ini, yang nantinya kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan turunan fungsi trigonometri adalah kalau ada fx sama dengan gx gitu, per hx. Ini nanti maka dulu di kelas berapa? 11 kalian peroleh f aksen x nanti sama dengan hx dikalikan g aksen x dikurangi g aksen x dikurangi gx dikali h aksen x per hx kuadrat. Nah, tuh. Jadi kalau ada fx sama dengan gx per hx, maka f aksen x sama dengan hx dikalikan g aksen x dikurangi gx dikalikan h aksen x begitu per hx kuadrat. Ini materi kelas 11, saya hanya mengingatkan. Contohnya begini, kalau ada misalkan fx nya itu adalah 2x plus 1 per 3x min 6 misalkan. Kemudian kita disuruh menentukan f aksen x nya itu sama dengan berapa misalkan. Nah, sama berarti gx nya sama dengan 2x plus 1, hx nya sama dengan 3x min 6. Berarti nanti gx nya itu kan sama dengan 2x plus 1, berarti g aksen x nya sama dengan 2. Berikutnya kalau ada ini apa namanya, hx nya adalah sama dengan 3x min 6, maka h aksen x nya sama dengan 3. Jadi nanti gitu, kalau kita misalkan punya katakanlah sx sama dengan 6x plus 7, maka s aksen x nanti sama dengan 6. S aksen x nanti 6. Kalau ada nanti katakanlah rx sama dengan katakanlah 8x min 100, maka ini rx nya juga sama dengan r aksen x nya 8. Ini dari mana sih? Nah, kita jelaskan kenapa seperti ini gitu ya. Ini kan materi kelas berapa? 11. Kalau S itu kan sama dengan 6 dikalikan X pangkat 1 plus 7 X pangkat 0 kan. Ini berarti turunannya kalau nanti ini SX begitu. Jadi kamu kok tiba-tiba kalau ada GX sama dengan 2X plus 1, G aksen X sama dengan 2. Dari mana? Kalau ada X sama dengan 3X kuadrat min 6, tiba-tiba H aksen X nya sama dengan 3. Karena ini kan G aksen X nya ini turunan ini 2, turunan 1 itu 0. Ini nanti H aksen X nya turunan 3X itu sama dengan 3, turunan min 6 itu kan sama dengan 0. Sehingga H aksen X nya sama dengan 3. Sama dengan ini asal-muasalnya. Kalau ada SX sama dengan 6 plus 7, maka S aksen X sama dengan 6. Dari mana ya ini? 6x itu kan 6x pangkat 1, 7x pangkat 0. Itu artinya 6. Ini 1. Ini x pangkat 1 min 1 plus 7 kalikan 0 dikalikan x 0 min 1 kan ini kan.
1 min 1 kan 0. X pangkat 0 itu kan 1. 6 dikalikan 1, 6. 7 kalikan 0 kalikan 0 siapapun berarti kalikan 0 kan sama dengan 0, berarti 0. Ini sama dengan 6. Itu ceritanya begitu. Ya. Dan kemudian kenapa kalau Rx-nya sama dengan 8x min 100, R aksen X-nya sama dengan 8? Kan sama aja. Ini Rx-nya itu kan sebetulnya adalah 8x pangkat 1 min 100 x pangkat 0 kan. Berarti R aksen X-nya itu kan sama dengan 8 kalikan 1 kalikan X 1 min 1 min 1. Pakai rumus yang pertama tadi, min 100 begitu. Ini 0 berarti ini 0. Ini X 0 min 1. Pangkatnya selalu berkurang 1. Nah ini pasti 0. Karena 0 dikalikan siapapun 0. Tinggal ini X pangkat 1 min 1. 1 min 1 itu 0. X pangkat 0 itu 1. Berarti sama dengan 8. Ya. Misalkan lagi, ini harus mahir ini. Kalau saya punya TX misalnya, katakanlah min 6x kuadrat plus 3x plus 10 misalnya. Ini sama. T aksen X nanti sama dengan, ini kan min 12x. Kenapa? Turunan dari 6x kuadrat itu turunannya kan min 6 dikalikan 2 dikalikan X 2 min 1 min 12 2 min 1 1x. Terus kemudian ini plus 3x gitu ya. Kenapa 3x? 3x itu turunannya kan ini sebenarnya kan pangkat 1. 3 ini berarti 1 dikalikan x 1 min 1. 1 min 1 itu kan 0. X pangkat 0 itu kan 1. 3 kali 1 3. Sorry, ini maksudnya adalah 3. Kemudian ini plus 0. Karena turunan 10 itu 0. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau saya punya 10 maka turunannya adalah, itu kan sebenarnya 10 itu adalah 10 itu kan salah 10 x pangkat 0 itu kan. Maka turunannya kan 10 kalikan 0 kalikan 0 min 1 gitu kan. Nah 0 dikalikan siapapun kan 0, sehingga turunan dari 10 itu 0. Nah 0 tidak ditulis. Nah, misalnya lagi ada Rx sama dengan min 10 x pangkat 3 min 12x pangkat 2 min 5x plus 6 misalkan. Turunannya gimana? Ini nanti pasti min 30x pangkat 2. Ini kesini kali ini berarti min 24x pangkat 1. Ini kali ini pasti min 5 turunan 0. Itulah caranya. Ini harus mahir. Di sini berarti nanti tuh aksen 3. Sehingga dari sini nanti diperoleh. Nah, F aksen X-nya itu. F aksen X-nya katanya kalau F itu sama dengan GX per HX, F aksen X-nya itu HX. HX-nya siapa? 3X min 6. HX berarti HX-nya yang bawah 3 min 6. Dikalikan di aksen X, kalikan di aksen ini 2. Nah, dikurangi GX, GX-nya itu yang atas, GX-nya ini. Berarti 2x plus 1 gitu. Dikalikan ke aksen X, aksen itu X-nya bawah, aksen X-nya 3. Dikali 3 gitu. Per HX kuadrat, berarti per 3x min 6 kuadrat. Berarti sama dengan ini kalikan ini 6x begitu. Ini kalikan ini min 12 begitu. Ini kalikan ini adalah min 6x begitu. Ini kali ini adalah min 3 per 3x min 6 kuadrat.
Kalau ingin menjabarkan ini nanti menjabarkan 6x min 6x 0, min 12 min 3 adalah min 15 per, nanti kalau ini dijabarkan itu 9x kuadrat itu min 36x begitu plus 36. Kenapa pakai rumus yang terakhir ini? Kenapa 3x min 6 itu menjadi itu? Ingat, kalau ada a min b kuadrat itu sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Kalau ada 3x min 6 kuadrat itu sama dengan 3x sifat a nya 3 itu adalah 9x kuadrat 2 kali min 2 kalikan 3 x dikalikan 6 gitu, ditambah 6 kuadrat. Nah ini kan artinya 3x kuadrat berarti sama dengan 9x kuadrat, 2 3 6 berarti min 3 6x gitu plus 36. Jadi penjabaran ini sama dengan di sini karena argumentasinya ini. Ya, tuh. Ya, berikutnya yang kelima, aturan turunan fungsi akbar yang harus kalian ketahui agar nanti kalian dengan mudah bisa memahami turunan fungsi ini adalah sebagai berikut. Ini yang kelima, ini penting. Kalau ada fx sama dengan gx gitu dipangkatkan n, jadi yang dipangkatkan n itu gx nya, bedakan dengan yang pertama tadi. Bedakan yang pertama tadi ini n, bedakan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan fx nya itu sama dengan ax pangkat n, jadi n nya saja yang dipangkatkan, x nya saja yang dipangkatkan dengan n, tapi ini yang dipangkatkan itu gx. Ini bagaimana untuk menentukan f aksen x gitu ya. Berarti ini maka f aksen x nya nanti sama dengan n dikalikan gx, gx nya berturun, pangkatnya ya n-1 dikalikan g aksen x. Nanti di sini. Jadi ini saya sekedar mengingatkan materi kelas 11 ya. Jadi kalau ada fx sama dengan gx pangkat n, maka f aksen x itu sama dengan n dikalikan gx. Gx nya belum turun, tetap gx. Yang berubah hanya pangkatnya, yang awalnya n menjadi n1 baru dikalikan dengan g aksen x nya. Nah ini penting, ini penting. Nah saya contohkan misalkan. Contoh misalnya, kalau ada fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 10 misalkan. Jadi saya contohkan fx nya itu 2x plus 3 pangkat 10. Ini persoalan analog dengan formula yang kelima, ini analog. Gx nya itu adalah 2x plus 3, n nya itu 10. Nah dari sini itu gx nya itu sama dengan 2x plus 3, berarti g aksen x nya sama dengan 2. Kemudian dari sini nanti berarti nanti ini misalkan yang ditanya adalah f aksen x nya sama dengan berapa. Nah, katanya kalau ada fx sama dengan gx pangkat n, maka f aksen x-nya n dikalikan gx, gx-nya belum turun, dikalikan pangkatnya n dikurangi 1 dikalikan g aksen. Ini nanti juga begitu. Berarti f aksen x-nya nanti berarti sama dengan 10 kali ini n berarti 10 begitu. Dikalikan gx pangkat n-1. Gx-nya kan 2x plus 3, 2x plus 3 begitu dikali 9 masih dikalikan g aksen x, g aksennya 2.
Berarti sama dengan 20 dikalikan 2x plus 3 pangkat 9. Nah, sekarang yang kedua. Langsung. Kalau fx itu sama dengan katakanlah adalah x kuadrat min 6x plus 7 pangkat katakanlah 100 begitu. Maka nanti f aksen x-nya nanti sama dengan 100. Ini belum turun, pangkatnya aja yang turun. Dipangkatkan 99, baru dikalikan turunan ini, kan gitu. Jadi kalau kita ingat formula ini fx sama dengan gx pangkat n itu f itu n gx tetap pangkat n 1 dikalikan turunan dicampur ini. Berarti ini juga gitu. Ini 100 berarti ini nanti dikalikan di pangkat 99 dikalikan turunan ini, dikalikan turunan yang ada yang dipangkat ini itu, berarti kan sama dengan 2x min 6. 2x min 6 itu turunan ini. Berarti sama dengan ini nanti dikalikan ini 200x min 600 dikali x kuadrat min 6x plus 7 pangkat 99. Misalkan langsung, jadi dari formula ini bisa langsung itu. Kalau misalkan saya punya gitu, garis mahir, fx sama dengan katakanlah di sini itu adalah x pangkat 3 min 6x pangkat 50 misalnya. Maka di sini nanti f aksen x langsung berarti ini 50. Ini belum turun. Di pangkatnya ini jadi 49 dikali turunannya ini berarti dikalikan 3x kuadrat plus 6. Berarti nanti sama dengan kalikan ini 150x kuadrat ini kali ini plus 300 dikali x pangkat 3 plus 6x pangkat 49. Berikutnya ini akan saya berikan contoh yang lebih banyak karena ini penting. Contoh berikutnya, kalau misalkan fx sama dengan 10 dikalikan min 3x plus 4 pangkat 2000 misalnya. Kan begitu. Sama ini, jadi nanti f aksen x-nya kayak 10 di 10. Ini berarti dikalikan 2000 begitu. Ini min 3x plus 4 pangkatnya turun 1 berarti 1999. Nah, 1999 dikalikan turunan ini min 3. Nah, berarti ini dikalikan ini itu sama dengan min 6. Nolnya 1 2 3 4 4. Nah, begitu. Dikalikan min 3x plus 4 pangkat 1999. Coba misalkan lagi, misal lagi fx sama dengan misalkan x sama dengan kalau ada 6 per 2x plus 3 pangkat 4 misalkan. Ini tadi yang ditanyakan adalah f aksen x. Ini satu di kanan. Nah, kalau contoh berikutnya itu kalau adalah fx sama dengan 6 per 2x plus 3 pangkat 4. Yang ditanya f aksen x nya sama dengan
berapa gitu ya. F aksen X nya sama dengan berapa. Nah, saya hapus gitu. Sama dengan tadi, ini berarti nanti dibagi dulu. Fx nya nanti kan 6 dikalikan 2x plus 3 pangkat min 4. Berarti nanti f aksen x nya nanti sama dengan 6 dikalikan min 4. Ini 2x plus 3 pangkat kurang 1 berarti min 5, min 4, min 1. Nah, dikalikan dengan ini 2. Berarti sama dengan min 24 dikalikan 2 min 48 kalikan 2x plus 3 pangkat min 5. 2 dikalikan 4 dikalikan min 4 sama min 48. Berarti ini sama dengan min 48 per 2x plus 3 pangkat 5. Berikutnya, contoh berikutnya, kalau ada fx sama dengan akar pangkat 3 dari 3x plus 6, kemudian f aksen x nya sama dengan berapa gitu. Nah, ini berarti nanti fx nya itu sama dengan, nanti jadi 3x plus 6 pangkat sepertiga. Berarti nanti f aksen x nya nanti sama dengan sepertiga, ini belum turun ya. Ini dikurangi 1 min 2 per 3 ya. Dikalikan turunan ini 3, berarti nanti sama dengan 3 dari 3 habis, berarti tinggal 3x plus 6 pangkat min 2 per 3. Ini nanti sama dengan 1 per 3x plus 6 begitu dipangkatkan 2 per 3. Nah, berarti ini sama dengan nanti adalah 1 per ini akar pangkat 3 kemudian ini besar ini akar 3, ini berarti akar pangkat 3 dari 3x plus 6 itu pangkat 2. Kalau ini dijabarkan lagi, ini berarti 1 per akar pangkat 3 dari 9x kuadrat plus 36x plus 36. Dari mana itu asalnya? Perhatikan di sini. Di sini itu nanti kenapa ini menjadi ini? Kalau ada a pangkat m per n itu kan sama dengan akar n dari a pangkat n. Berarti kalau ini nanti 3x plus 6 pangkat 2 per 3 itu sama dengan akar. Kalau n sini n berarti 3. Ini 3x plus 6. Kalau ini m kali 2 ini pangkat 2. Ini apa maksudnya? Terus ini keterangan kenapa 3x plus 6 pangkat 2 per 3 itu menjadi akar pangkat 3 dari 3x plus 6 pangkat 2. Berikutnya, kenapa di sini 3x plus 6 kuadrat menjadi 9x kuadrat plus 36x plus 36. Ingat, ini saya hapus untuk menjelaskan itu. Kalau ada a plus b kuadrat itu kan sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Kalau ada 3x plus 9 kuadrat, a-nya 3x berarti 3x kuadrat plus 2a-nya itu 3x dikalikan 3x, b-nya itu 9. Sorry, ini 6. Bukan 9, 6. Nah, ini 6.
Berarti ini 6, ini A-nya 3X, B-nya 6, ini kalikan 6, plus B kuadrat, B-nya 6 kuadrat, berarti sama dengan 9X kuadrat, 2 kalikan 3, 6, dikalikan 6, 36. Plus 36. Jadi kenapa di situ 3X plus 6 kuadrat sama dengan 9X kuadrat plus 36X plus 36. Seperti itu. Ya, bisa dihapus. Nah, contohnya misalkan lagi Fx sama dengan akar 4 dari gini misalkan. Nah, sama ini. Yang ditanya misalkan f aksen x-nya sama dengan berapa misalkan. Nah, fx-nya nanti pasti sama dengan 4x pangkat 1/4. Maka nanti f aksen x-nya nanti sama dengan 1/4 begitu. Ini 4x, ini pangkatnya dikurangi 1, 1/4 dikurangi 1, min 3/4. Dikalikan turunannya ini, turunannya 4x adalah 4. Ini hilang, berarti tinggal 4x pangkat min 3/4. Berarti sama dengan 1/4x pangkat 3/4. Ya, penulisannya kurang bagus. Saya tulis ini. Nah, 4 ini kan hilang yang ini. Jadinya ini pangkat negatif, jadinya kan 4x begitu dipangkatkan 3/4. Nah, ini nanti sama dengan 1/, gitu. Ini pasti akar 4, ini 4x pangkat 3. Berarti ini nanti sama dengan 1/akar 4. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, seperti itu. Akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau ada A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Berarti kalau 4E dipangkatkan 3/4 ya akar 4. Kalau N ini N. Nah, ini adalah 4X dipangkatkan 3 kali ini M pangkat M. Jadi kenapa 4x pangkat 3/4 menjadi akar pangkat 4 dari 4x pangkat 3. Terus kemudian kenapa ini 4x pangkat 3 menjadi 4x pangkat 3. Nah, ini akan saya hapus begitu. Saya akan jelaskan 4x pangkat 3 itu menjadi 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 itu ya 4 pangkat 3 dikalikan x pangkat 3. Ingat sifat. Sifatnya apa? Kalau ada A kalikan B pangkat N itu kan sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Perhatikan. 4 pangkat 3 itu 64. Karena 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 kali 4 64 x pangkat 3. Ya, itulah argumentasi kenapa 4x pangkat 3 itu menjadi 64 dikalikan x pangkat 3. Ya, itulah beberapa formula beserta contoh-contoh soal yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Saya tidak akan membahas terlalu jauh. Ya, ini sudah saya bahas. Saya ulang pokok-pokoknya saja. Ini nanti
dijadikan bekal buat kalian untuk bisa dengan mudah atau membantu kalian untuk memahami bagaimana persoalan-persoalan pada turunan fungsi trigonometri bisa dibantu dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Saya ulangi sekali lagi bahwa saya tidak mungkin mengulang secara keseluruhan tentang turunan fungsi aljabar karena sudah kalian pelajari di kelas 11. Saya hanya menjelaskan ulang poin-poin pokoknya saja beserta contoh-contohnya. Jangan lupa video ini dipahami, ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada turunan fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.